kalinya tadi ulongin ng kadibetis pas kada di suaranya malam Sabtu Tahu si Abdul Rahman ada dia video ajis Yan ako rin ba? Lugar di pasar ganyan sa mana Tampa. Yan orang. بنية أن الله يفتح علينا والمسلمين فتوح العارفين ويفقهنا وإياهم في الدين ويفيض على قلوبنا وقلوبهم ما أفاضه على قلوب عباده الصالحين ويجعلنا وإياهم من حزبه المفلحين وأن الله يمنع بالشفاء واللطف والسلامة لنا خاصة والإخوان المسلمين والإخوان المؤمنين عامة وأن الله يتم نصرنا ونصرهم ويقضي حوائجنا وحوائجهم ويفرج كربتنا وكربتهم وأن الله يتوب ويعفو علينا ويحفظ علينا دين الإسلام ويصرفنا عليه ويختم لنا ولهم بالحسنى إلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهل البيت الكرام وبسر الفاتحة والله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد صراط الذين أنعمت عليهم غير الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كذا الغيبة وأبد الآبدين ودهر الداهرين اللهم صل على سيدنا محمد المفتاح خزائنك اللهم افتح لنا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وغلق علينا اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم يا من مقالب الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم فتاح يا عليم رب اشرح لنا صدرنا الصالحين من عبادك ويسر لنا أمورنا بما يسر به وأمور الصالحين من عبادك واهد قلوبنا بما هديت به قلوب الصالحين من بعدك وسدد ألسنتنا بما سدد به ألسنة الصالحين من بعدك بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وعن جميع المسلمين وقال رضي الله عنه بسم الله الرحمن الرحيم halaman 10 sama وحدثني كثيرا وحدثني أبو بكر التيمي حدثنا عبد الله ابن صالح حدثني الليث ابن سعد حدثني حميد الطويل
an Mutarrifin ibni Abdullah al Al-Hajazi Tuzaigah Al-Hazazi qala kharajna, jadi ujian Mutarrif, kami keluar pergi ila Rabi'i fi zamani, ke tempat Ar-Rabi' di masa beliau. Faqulna, lalu sesampainya di rumah Ar-Rabi', kami katalah, nadkhulu yawmal jumu'ati li syuhudiha wa tariquna 'ala al-maqbarati. Jadi kami katalah, ini masih belum sampai ke rumah Sidin lah. Jadi di jalan menuju rumah Ar-Rabi', ujar Mutarrif lah, kami ketika itu memasuki hari Jumat lah, li syuhudiha, untuk menghadiri Jumat, ke masjid, ke masjidlah. Wa tariquna, jalan kami lah menuju tempat Ar-Rabi', kebetulan di situ ada tempat di perjalanan, ada masjid lah. Waktu perjalanan menuju rumah Ar-Rabi' di hari Jumat, sampai waktu Jumat singgah setelah. Nah teman, di jalan menuju rumah Ar-Rabi' melewati kuburan ya, al-maqbarah itu bahasa kita lah, jalan kami melewati kuburan. Lalu jalan fadakhalna, maka kami masuk ke kuburan situlah, melewati ini. Lalu fara'aitu, maka ujar Mutarrif nih, aku melihat jenazatan, satu jenazah fil maqbarah, di kuburan itu. Lalu faqultu, maka aku kata di dalam hatiku, faqultu ay fi qalbi, law tanamtu syuhuda hadhil janazati fasyahidtuha, andai kata aku akan mengambil keuntungan menyaksikan ini jenazah, maka di sini aku akan menyaksikannya. Ini kan umpat menyembahkan jenazah kan satu qiraat, kalau dapatlah pahala. Kemudian bila kita umpat juga upacara penanaman, apa bahasa kita, upacara penanaman mayat lah, dapat pulang satu qiraat lah pahala. Satu qiraat itu mislu Jabal Uhud lah. Lalu qala, berkata Mutarrif, fa'tazaltu nahiyatan qariban min qabrin. Lalu Jisidin, aku menyendiri, mengasingkan diri menuju satu kawasan nahiyah, parak pekuburan, qariban min qabrin. Lalu di situ faraka'tu rak'ataini, khafaftuhuma lam arda itqanahuma. Lalu aku jisin mengerjakan sembahyang 2 rakaat. Rakaatu majaslah min itlaqil juz wa iradatil kull, ay fasalaitu rak'ataini. Cuman khafaftuhuma, aku ringankan 2 sembahyang tadi ya. Cak ayatnya handap-handap aja lah. Cak sujudnya sekedar baca tasbih tidak ada. Lam arda itqanahuma, yang aku tidak senang mengkuatkan kedua rakaat tadi, artinya
Aku nih sembahyang 2 rakaat dengan cepat, bukan cepat di sini ada tumakninah adalah, dan tidak ingin memanjangkan 2 rakaat tadi. Nah, malawasakan bacaan surahnya maupun zikirnya di dalam sujud. Nah, jadi diringankan sedikit. Lalu mata mengantuk sidin fana'astu, lalu di sini aku mengantuk teguring sidin. Lalu faraitu sahibul qabri yukallimu, uji muqarrib, aku bermimpi, melihat dalam mimpi lah, dalam tidur, pemilik kubur, nah sahibul qabri, nah yukallimuni, memandiri aku dalam mimpi lah. Lalu sahibul qabri itu waqala berkata, raka'ataini lam tarudha isqanahuma, apakah engkau mengerjakan sembahyang 2 rakaat yang engkau tidak memanjangkan keduanya, malah akan malawasakan. Qultu ujar mutarrib, qad kana dzalika, sungguh ada memang demikian itu. Artinya ini ulun bahasa gitulah, sembahyang besar ringkas ringan, ada diperpanjang ayat-ayatnya, bacaannya dalam sujud sekadar 2, yang sekadar 3 tasbih. Qala sahibul qabr tadi berkata bilang, ta'maluna wa la ta'lamun, kalian kawa beramal di atas kubur, ya Allah, kawa beramal masih hidup di dunia, tapi kalian kada tak mengetahui. Nah, wala nastati'u an na'mala, dan kami kada kawa beramal lagi, kan sudah dalam kubur lah, dalam barzah. Lalu ya sahibul qabri tadi, la an akuna raka'atu mithla raka'ataika ahabbu ilayya minad dunya bihadzafiriha. La'an, sungguh, andai kata aku kawa mengerjakan 2 rakaat seperti 2 rakaat engkau, yaitu ahabbu ilayya, lebih kusenangi di hatiku daripada dunia dengan bihadzafiriha semuanya. Nah, jadi berarti lah sahibul qabr nih dibukakan Allah Ta'ala lah pahala nang 2 rakaat seringan, bukannya ringan di sini kada batu makina lah, begitu besarnya pahala nang kayak dunia lawan isi-isinya lah. Andai kata ya Allah, ada kau lagi, ibu amal ibadah lah, ada kau lagi. Nah, ini juga menjadi dalil bahwa lah orang yang dalam kubur pinandu tahu gawian orang yang di atas kubur, orang yang hidup di dunia. Nah, kembali kepada asal pertanyaan semalam, bahwa orang-orang yang meninggal dunia pinandu mengetahui apa bahasa kita, ziarahnya orang-orang yang hidup dan salamnya mereka itu kepada orang-orang meninggal dunia. Bahkan bisa berdialog lah antara sahibul qabri lawan mutarrib lah di dalam mimpi. Terus kemudian faqultu, lalu ujar mutarrib, aku bertanya kepada sahibul qabr, man hahuna, siapa orang-orang di sana, orang-orang yang di sekitar kubur, di dalam pekuburan. Cuma saya kong hanya nang berbicara lawan mutarrib. Faqala, ujar sahibul qabri adalah kulluhum muslimun, semuanya ahli kubur di situ yang dilalui oleh mutarrib baritan orang Islam. Wa kulluhum qad asaba khairan, semuanya mendapatkan kebaikan dari
apa-apa yang engkau amalkan di kubur. Bahkan semua apa-apa yang diberikan hadiah setelah di kubur, mereka pun juga mendapatkannya. Kemudian faqultu, aku tanya lagi, man hahuna afdalu, siapakah di sana orang yang paling istimewa? Lalu sahibul qabri tadi fa'asyara ila qabrin, kepada sebuah kuburan itu jannah. Lalu faqultu fi nafsi, aku kata di dalam hatiku, berdoa nih dalam mimpi sini, Allahumma ya Allah, Rabbana akhrijku ilayya fa'ukallimahu, wahai Tuhan kami, keluarkanlah dia lah nang kubur nang diisyarat oleh sahibul qabri, dia adalah orang yang paling istimewa, orang yang paling istimewa lah di wilayah kubur situ. Ya Allah, keluarkanlah kepadaku, maka aku akan berbicara dengan dia. Qabul qala Mutarrib berkisah, fa kharaja min qabrihi fatan syabun. Maka keluarlah dari kuburnya seorang pemuda. Fatan syabun lah, seorang pemuda. Fatan pemuda lah, syabun pemuda lah. Lalu faqultu, aku tanya, anta afdalu man hahuna, ai anta, apakah engkau orang yang paling afdal, orang yang paling hebat, orang paling istimewa lah dari orang-orang yang ada di sana. Qala, pemuda tadi menjawab, qad qalu dzalik, sungguh mereka mengatakan yang demikian itu. Lalu aku tanya lagi, faqultu fa bi ayyi syai'in nilta dzalik, nilta bacanya, maka dengan sebab sesuatu apa engkau mendapatkan keistimewaan itu? Fa wallahi ma ara laka dzalika sinna, maka demi Allah, ujian Mutarrib lah, ma ra'aitu, aku tidak melihat, aku tidak melihat engkau seusiamu itu, artinya melihat usia, umur lah, mulai akil balik umurnya 15. Kan gini lah, mulai dalam parut lah, setitis air sperma 40 hari, kemudian 40 hari jadi segumpal darah, alaqah kalau ngarannya lah, 40 hari ngarannya mutbah. 40 hari pulang hanya ditiup roh lah, roh ngarannya janin, janin. Selama dalam parut belum lahir, janin ngarannya. Nah, begitu lahir ngarannya walad lah, walad. Umur sehari sampai batas belum tamyiz lah, ngarannya sabiyun, kanak-kanak. Mulai sabiyun bila ianya sudah kawa membedakan ini baik, ini kada baik, atau tafsir tamyiz gitulah, bisa beristinja sorangan, makan sorangan, ngarannya tamyiz. Tamyiz umur berapa kira-kira Pol? Sudah memayyiz tah? 5, 9 lah. Ya Allah, tamyiz. Nah, imbah itu baliknya umur cakabinan 13. Cakap laki tadi umur 15 lah balik. Mulai akil balik sampai 30 patan ngarannya alah. Mulai akil balik ke 15 sampai 30 nyalahan. Umpamanya meninggal seorang pemuda ini umur berapa tadi? Mulai akil balik dah. Ya, umpamanya meninggal umur 17 atau 18 atau umur 20 lah. Cuman di umur seusia muda itu ini mendapatkan kedudukan di sisi Allah lah, tinggi benar kedudukannya. Nah, melihat itu si Mutarrib ini ya udah kada percaya kan dia lah Allah menghendaki Allah. Jadi kisahnya kayak apa? Dengan seusia muda itu aku di sini kada pernah melihat orang yang punya kelebihan seperti engkau.
Nah, lalu aku uji mutarib menebak nih, aku mengatalah nil tadzalika bitulil haji wal umrati wal jihadi fi sabilillah wal amali lah. Aku jadi menebak engkau itu mendapatkan keafdalian itu dengan sering berhaji. Tolong bahasa adalah sering berhaji. Satana parak iya itu haji kau hari-hari sebentar. Wal umrati sering berumrah. Wa jihadin fi sabilika dan jihad di jalan Allah. Lah perguruan wajihadin fi sabilik ini Allahumma tawaffana fi ibadatik wajihadin fi sabilik ya, dalam keadaan mengerjakan perintah engkau kan masuk jihad dong lah. Wal amali dan hanya beramal, jadi gawian nih kayak itu aja, mulai akil balik mulai pemulaan ya, mulai tamyiz lah belajari. Jadi gawian nang baiknya terbiasa. Lalu untuk meninggal kebaikan itu ada nyamannya, ngaran sudah terbiasa menggawi nang baik lah. Nah, mungkin itu aja uji mutarib engkau mendapatkan pangkat afdal. Qala ujar sahibul apa tadi uji sifatan tadi qad betulitu bil masaibi faruziqtu sabra 'alaiha fabidzalika fadaltuhum. Nah, kamu melakukanlah sungguh lah ubutuli itu aku sering mendapat musibah lah. Lalu aku dikaruniai dianugerahi oleh Allah Ta'ala kesabaran 'alaiha menghadapi musibah tadi lah. Banyak kalau kisah lah orang-orang sabar nih, diantaranya menghadapi bini Allah diberi keramat sampai singa aja binatang buas mengipasi. Kisahnya sih sabar lah bini kayak kawan kita di hadapan yang najis luar biasa lah sabarnya. Ya mudah kita amalkan lah. Lalu ujar Fatan tadi fabidzalika fadaltuhum. Maka dengan sebab demikian itu aku mengungguli mereka. Faqaya fuqu maknanya lah fuqtuhum. Faqaya fuqu fadaltuhum lah. Dotnya kada bertasydid lah. Fadaltuhum makna faqaya fuqu lah. Itu aja kan gawiannya. Memang wajib tetap digawi Allah. Mengharam tinggalkan langsung gawi. Cuma di pintangan kelebihan. Nah daripada yang lain di pintangan situnya kau sabar, sedangkan yang lain gak ada kau sabar. Nah ya terus. Wahadihil maraiyu bermula riwayat ini yang di atas sampai di situ adalah wa illam tasluh, ada juga bacaannya wa illam tasihhu. Gitu kalau berapa? Tasihhu lah. Wa fi nusakh wa illam tasluh lah. Bimujarradiha li itsbati mithli dzalika fahiya ala kasratiha wa innaha la yuhsiha illa Allah qad tawadha'at ala hadzal ma'na. Bermula riwayat-riwayat ini bismillah banyak kalau kisah hadasani dari atas. Sekalipun kada sah, ada jelas riwayatlah sekalipun kada patut dengan semata-mata menyebutkan riwayat itu untuk menetapkan misli dzalika seperti yang demikian itu lah fahiya, maka riwayat-riwayat tadi atas banyaknya atau karena banyaknya dan bahwasanya riwayat-riwayat tadi tidak dapat menghindarkan kecuali Allah Ta'ala. Banyak riwayat tentang mimpi-mimpi namanya.
sungguh, maka sungguhlah. Riwayat-riwayat itu menunjukkan kesepakatan. Nah, ala hadal makna, atas ini makna. Makna itu menjadi pada semalam bahwa orang-orang yang meninggal dunia itu sudah di alam barzah, kawah aja lah saling kunjung mengunjung, bahkan lah rohnya orang yang hidup tuh kawah dihilangi oleh rohnya orang yang sudah meninggal dunia melewat mimpi lah. Dalilnya mana? Wa qad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ara ru'yakum. Aku jisim telah melihat seperti mimpi kalian juga. Qad tawafa'at, sungguh menunjukkan kesepakatan mimpi kalian itu, ala annaha, bahwasanya Lailatul Qadar itu berada di 10 terakhir di bulan Ramadan. Ini kawan muktamad lah bahwa Lailatul Qadar berada di bulan Ramadan, andaknya di 10 terakhir di bulan Ramadan. Dan malamnya pun juga malam khusus, malam yang ganjil, 21, 23, 25, 27, 29. Faida tawadhat ru'yal mu'minina ala syai'in. Nah, kan tadi mimpinya para sahabat, mimpinya para tabi'in, mimpinya para ulama tentang roh-roh orang wafat sudah meninggal dunia, kan sama tawadhat. Nah, menunjukkan kesepakatan, kesamaan lah atas sesuatu. Di sini kisah bermimpi lawan orang-orang yang telah meninggal dunia lah. Karena jawab tidak, maka adalah ka tawadhu'i riwayatihim lahu, seperti kesepakatan riwayat mereka lahu li syai'in, dan ka tawadhu'i ra'yihim, seperti kesepakatan pendapat mereka ala istihsanihi, atas menganggap sesuatu itu baguslah, wastiqbahihi, atau menganggap sesuatu itu kada baik. Karena para sahabat semuanya udulun, adil, orangnya jujur kepada Allah. Kada mungkin lah mereka itu mengadakan sesuatu, sepakat sesuatu lah nang kada bagus. Nah, jadi kesimpulannya mimpi-mimpi mereka atau orang-orang yang meninggal dunia tadi memimpikan mendatangi rohnya orang yang masih hidup dalam mimpi, itu menjadi bukti bahwa roh-rohnya para orang-orang yang sudah wafat meninggal dunia pinandu kawa berdialog lawan orang-orang yang hidup. Bahkan ziarah mereka pun diketahui ya, salamnya mereka orang yang hidup pun juga kawa dijawab oleh orang-orang meninggal dunia tadi. Cuman kita aja nang kada kau mendengar lah kata-katanya tadi apa? Kita la ta'lamun, kada mengetahui, kecuali dari orang-orang yang tertentu. Nah, kemudian semuanya wa ma ra'ahul muslimuna hasanan fa huwa indallahi hasanun. Ini aja kata-kata wa ma ra'ahul muslimun, sidin bahasa ilmu balaghah ya. Mengutiplah perkataan Abdullah bin Ibn Mas'ud lah. Perkataan Abdullah Ibn Mas'ud, ini kan asarnya lah, asar daripada perkataan sahabat lah. Ma ra'ahul muslimuna hasanan fa huwa indallahi hasanun. Semuanya wa ma ra'auhu qabihan fa huwa indallahi qabihun. Nah, jadi apa aja nih yang telah melihat atau yang telah berpendapat akan sesuatu tadi oleh orang-orang Islam lah,
baik, maka dia di sisi Allah itu baik. Nah, lalu al-muslimun di sini menurut Ibnu Abbas adalah para sahabat Nabi. Nah, ijma' sahabi lah. Jadi kada mungkin mereka itu lah apa bahasa kita ya, mensepakati sesuatu yang kada bagus. Nah, karena mereka itu hidup dididik oleh Rasulullah SAW di zaman Rasulullah. Nah, jadi apapun yang dianggap mereka bagus, wa huwa indallah bagus juga. Nah, apapun yang dianggap mereka itu kada bagus, maka di sisi Allah semuanya kada bagus. Nah, tahsin di sini lah tahsin secara akal menurut mereka, bukan tahsin secara akal yang menyalahi syariat. Nah, kan Imam Syafi'i pernah mengatakan lah, ujar Imam Syafi'i, manis tahsana faqad syuri'a gitu. Manis tahsana, barang siapa nih lah menganggap sesuatu itu bagus, maka itu disyariatkan lah, disyariatkan. Nah, jadi maksud tahsin di sini adalah bukan tahsin yang menyalahi syariat lah. Nah, jadi kata-kata mara'ul muslimun di sinilah lah yang dimaksud sini adalah ijma' ulama lah secara umum, atau secara ujar Imam Maqdisi, ujar Ibnu Mas'ud. Nah, yang dimaksud al-muslimun di sini adalah para sahabat Nabi. Nah, jadi para sahabat Nabi memimpikan roh orang yang meninggal dunia itu benar lah, dianggap bagus, dianggap dalil bukti bahwa orang-orang yang meninggal dunia pinandu tahu dibela lawan orang-orang yang hidup di dalam dunia. Nah, banyak sebenarnya hadis-hadis lah, banyak yang kayak kawitan meninggal dunia lah, abah mama meninggal dunia. Jadi gawian apapun lah nang digawi oleh nang anak di dunia ditampayakan oleh malaikat lawan kedua orang tuanya. Bila gawiannya bagus, senang sedih. Bila gawiannya kada bagus, sedih hati sedih. Nah, jadi berbaktinya kita lawan kedua orang tua bukan sekadar sebatas di masa hidupnya sidin aja kada. Bahkan sampai sidin meninggal pun juga kita tetap disuruh bakti lawan kedua orang tua. Dalam arti jangan menyakiti perasaan hati mereka. Walaupun dosa tadi kada disandang oleh kedua orang tua, dosa tadi disandang anaknya sendiri, tapi nangaran anak tetap anak lah, gawian anak ditampayakan lawan kawitan sadih sidin. Nah, di situ dubulnya dosa maksiat dapat, kemudian durhaka lawan kawitan dapat. Teruslah. Ala annana lam nuthbit hadha bi mujarradir ru'ya bal bima dzakarnahu min al-hujaji wa ghairiha. Ala annana, atas bahwasanya kami jualah tidak menetapkan ini al-madhkur lah yang mulai masalah di atas ini, bukan semata-mata mimpi juga panggilannya sih. Bahkan kami menetapkan masalah ini dengan dalil-dalil yang kuat yang telah kami sebutkan. Di antaranya kan Nabi mengajarkan kaifiyat ziarah kubur dengan cara mengucapkan salam lawan penghuni kubur. Ya, tenang, hanya tahulah dalilnya lah. Wa ghairiha wa ghairil hujaj. Waqad thabata pulang fi sahih annal mayyita, bahwasanya orang meninggal dunia yasta'nisu bil musyayyi'ina li janazatihi ba'da dafni. Dia si mayit ini merasa senang dengan orang-orang yang mengiringi jenazahnya lah setelah dikubur. Nah, jadi diantar, dihadiri acara pemakamannya lah, senang begitu. Nah, apa yang bahas kita lah perpisahan terakhir mengatakannya.
Farawa Muslimun, ulangan buat hadisnya. Fi sahihi dalam kitab Sahih Muslim min hadithi Abdurrahman ibni Shimasata. Si bacanya lah. Ada yang baca Shamasata. Al-Mahriyu. Qala uji Abdurrahman, kami pernah mengunjungi atau menghadiri Amr ibn al-Asi ya. Ujar Abdurrahman sahabatnya. Wahya Amr bin As ini fi siyaqil mauti pada saat menjelang kematian. Nah, waktu hendak sakaratul maut mailangi Abdurrahman. Lalu ketika itu Amr bin As menangis, fabaka tawilan, maka Sidin rancak benar menangis, sering menangis. Bahkan Sidin wahawwala wajhahu ilal jidar, Sidin menghadapkan wajahnya ke ketawing. Nah, supan nih mungkinlah jerujuhan mata Sidin, lalu Sidin mengarahkan muha Sidin ke ketawing. Lalu faja'ala ibnuhu yaqulu, maka mulailah anaknya berkata, bahasa kita menyabari atau apa bahasa kita lah, hibur lah. Aibah bahasa kita, ma yubki kaya abatah. Apakah yang menyebabkan engkau menangis wahai abahku? Ama basyaraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikala bil jannah lah, di riwayat kitab lain lah. Apakah sudah pernah bahasa kita Rasulullah mengkabarkan gembira lawan sampian dengan surga? Nah, jadi Ammar bin As ini termasuk sahabat Nabi yang dikabar gembirakan masuk surga. Cuman nah, walaupun Sidin kayak itu tetap Sidinlah takutnya lan Allah Ta'ala lah, tetap Sidin. Lalu imbah anaknya bersuara itu fa'aqbala biwajihi, lalu Sidin menghadapkan wajahnya ke arah kami lah, Abdurrahman bin Shimasah. Faqala Amr tadi, inna afdhala ma nu'iddu syahadata, tok bacanya jadi isim inalah, syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya yang paling utama sesuatu yang kami bilang, yang kami anggap yang paling istimewa adalah di sini penyaksian di lidah dan pembenaran dalam hati bahwa tidak ada Tuhan yang sebenarnya disembah kecuali Allah, dan bahwasanya Nabi kita Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Keimanan lah bahasanya. Kan iman itu letaknya di hati. Adapun pengucapan dua kalimat syahadat ini bukan menjadi rukun iman, tapi menjadi syarat untuk diberlakukan hukum Islam. Oleh karena itu paman Sidin Abu Thalib, Sidin walaupun kafir indan nas, tapi Sidin mukmin indallah. Sidin selamat di akhiratnya. Banyaknya dalil-dalil mengatakan Sidin itu selamat. Karena Sidin pertama kan Sidin itu membela Rasulullah. Selama aku hidup di sini harus berhadapan dengan siapa anak-anakan gua di sini. Yang kedua lagi halus Nabi kita ketika yatim, Sidin nama ragu. Ana ujian Nabi wa kafirul yatim hakada in hakada fil jannah. Parak artinya lah. Nah, adapun mengatakan bahwa iqrar bil lisan itu rukun iman, maka Abu Thalib kafirnya indan nas wa indallah. Menurut qaul mu'tamad arti iman adalah at-tasdiq bil janan, hati percaya mutlak lah Allah itu Tuhan kita, Muhammad itu Rasulullah. Ujar Sidin,
Wa inni kuntu, sesungguhnya aku dulu di sinilah sebelum Sidin memeluk agama Islam, ala atbaqin salasin, berada di atas atau di dalam 3 kelompok di sini. 3 kelompok, 3 keadaan. Laqad ra'aituni, sungguh dulu aku melihat aku nih nah. Wa ma ahadun, dan tidak ada seseorang asyad bugdan, lebih bersangatan kumurkai dalam hatiku lah, minni, dari hatiku lah, li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bahasa kita, sebelum aku masuk Islam, orang yang paling muar dalam hati lah ialah Rasulullah. Yang kedua, nah di dalam lapis, maksud alat apa, kelompok lapisan itu di dalam keadaan yang kada bagus lah. Keadaan yang kedua, nah wala apa bacanya itu lah, wala ahabbaka, wala uhibbuka, wa ma ahadun asyadda bughdhan li Rasulillah wala uhibbu lah, dan aku pulang kada senang illa an akuna, kecuali keadaan aku ini qadis tam kantu lah minhu, bahwa aku dapat lah dari Rasulullah nih, memungkinkan keadaan dari Rasulullah, situasi nampas nih. Lalu saat itu faqataltuhu, maka aku membunuhnya. Nah, itu keadaan yang kedua lah. Nah, jadi di sini tidak ada yang lebih aku sukai, lain-lain. Tidak ada yang aku sukai kecuali di ketika keadaan aku memungkinkan bertemu Rasulullah ketika itu. Di situ aku hendak membunuh di sini. Nah, dua salah. Yang ketiga ngapa? Kan tiga ialah laqad ra'aituni wa ma ahadun asyaddu bughdhan li Rasulillah sallallahu. Yang kedua, namun ada memungkinkan situasi kondisi aku di sini hendak membunuh. Ada kesempatannya untuk membunuh. Yang ketiga ngapa? Semuanya apa yang ketiga apa dia? Bak. Nah, di mana hitung yang ketiganya nih? Pertama, Rasulullah itu yang paling kadiaman di hati. Satu sederhana. Yang kedua, aku mencari kesempatan lah hendak membunuhnya, kan tuh dua lah. Kau membunuh, tiga, itulah dihitung tiga sudah. Nah, di keadaan tiga nang itu izin falau mitu, andai kata izin aku diwafatkan. Nah, mitu pertama julah ya, mitu mata ya mutu, kalau mutu aku mati lah, mitu aku diwafatkan. Ala tilkal hali, di ketika itu lah lakuntu jasidin min ahlin nar, niscaya aku ini termasuk penghuni neraka jasidin. Menggenang di situ sedih menangis. Baru biasa kalau sedih. Falamma ja'alallahu al-islam fi qalbi, maka ketika Allah memasukkan keislaman di dalam hatiku,
beriman dan berislam lah. Laqitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu faqultu, aku kata, ubusut yadak, ulurkan ya Rasulullah tangan engkau. Fali ubayyaka, maka ulun bahasa kita lah akan berjanji setia lawan sampeyan. Aku akan berjanji setia, ambil baiat bahasa kita lah sampeyan. Lalu fabasata yaminahu, maka Rasulullah mengulur tangan kanannya. Qala ujar Amr bin As, faqabattu yadi, asal katalah maka aku genggam tanganku. Bahasa kita mafhumnya adalah aku Yazidin kada meraih tangan Nabi lah, kan Nabi mau ulur sudah tangan lah. Nah, lalu sahabat Amr ini kada mengacak tangan Nabi, pokoknya menggenggam lah, kada mengacak juga. Qala Amr berkisah nih. Lalu faqala ujar Nabi, malaka ya Amr. Nah, ada apa engkau wahai Amr? Qala ujar Amr, qultu aku kata, aradtu an ashtarita. Aku Yazidin ingin meminta syarat lawan sampeyan. Qala ujar Nabi, tashtaritu mada? Syarat apa yang engkau minta? Qultu, aku jawab Yazidin, ayyu farali, wa pinusakh bacanya an taghfira li. Kemampuan apa bacanya Pak? Yughfara li lah. Aja sama lah. Ayyughfara li, bahwa diampuni, syaratnya nih ulun diampuni dosa-dosa ulun. Ulun ini banyak salah misalnya. Sebelum ulun masuk Islam, ulun paling muar sampeyan. Ulun mencari kesempatan sampeyan. Pokoknya bila tamu ulun bunuh. Lalu ujar Nabi qala, ama alimta, bukankah engkau sudah tahu annal islama yahdimu ma kana qablahu, bahwasanya keislaman itu, keimanan seseorang itulah menghapuskan, meruntuhkan kesalahan yang ada yama qablahu qabla Islam. Wa annal hijrata tahdimu ma kana qablaha. Wa annal hajja yahdimu ma kana qablahu. Wa ma kana ahadun ahabba ilayya min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ya Rasulullah, ama alimta, bahwasanya hijrah nih dari Mekah ke Madinah juga meruntuh, menghilangkan dosa-dosa yang sebelum hijrah. Gawian haji pulang juga meruntuh dosa-dosa, menghilangkan dosa-dosa yang ada sebelum haji. Nah, lalu Yazidin, maka sejak saat itulah wa ma kana ahadun ahabba ilayya min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seseorang pun yang lebih kusayangi, kusenangi di dalam hatiku dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala ajalla fi ainayya minhu, dan tidak ada yang lebih mulia di pandangan mataku lah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Yazidin, wa ma kuntu atiqu, aku kada sanggup an amla'a ainayya minhu, bahwa aku memandang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mata ijlalan minhu, karena mengagungkan daripada Rasulullah. Kan menurut riwayat lah, sahabat Nabi itu bila mencangangi Rasulullah itu tertunduk sorangannya lah, daripada hebahnya itu lah, tertunduk sorangan lah. Demikian juga lah
orang yang pernah bermimpi lawan Rasulullah melihat wajah Rasulullah cangangi tatunduk sorangan aja, ada hebahnya itu luar biasa lah Rasulullah. Nah, jadi sesuai lah orang pernah bermimpi melihat Rasulullah juga ada kawa mancing kan boleh malah memandang lah, mandang tatunduknya lah, haibatan lahu lah, ijlalan lahu. Walau su'il tuh, andai kata ujar Ammar nih aku ditanya orang, dipinta orang lah an asifahu untuk menyebutkan sifat-sifat Nabi, ma'al-taqatu nisya aku kada sanggup isidillah. Jadi riwayat-riwayat yang ada di dalam maulid itu sebagian aja, banyak lagi sifat-sifat Rasulullah yang terpuji yang ada kawan ditulis di dalam kitab-kitab maulid lah, banyak lah. Li'anni lam akun amla ainaya minhu, karena jisen aku kada sanggup gitu memandang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masa kata amla itu memenuhi mataku dari Rasulullah, memandang saja. Walau mitu, andai kata aku meninggal dunia, ala tilkal halati, atas keadaan itu, la rajautu, maka aku mengharap kepada Allah, an akuna, bahwa jadilah aku ini termasuk min ahli jannah. Summa wulina asya'a ma adri ma hali fiha. Ini Sidin mengisahkanlah ketika Sidin sebelum meninggal lah. Jadi Sidin berkisah ketika sakaratul maut lah. Jadi Sidin Ammar bin As ini diangkat oleh Rasulullah jadi gubernur di suatu daerah lah. Kan kata-katanya summa wulina. Kemudian kami di sini wulina kami diberikan kekuasaan diberikan pangkat beberapa sesuatu. Ma adri, aku kada tahu di sini ma halifiha, apa keadaanku di sana pada fi asya adalah. Nah, habis Sidin berkisah. Lalu terakhir, faida anamitu, apabila aku jisingkinalah meninggal dunia. Ini pesan Sidin, fala tashabni naihatun wala narun, maka janganlah mengiringi jenazahku Sidin oleh perempuan yang meratap, perempuan yang menangis. Jadi haram beginilah umpat ke kubur mengantar jenazah, karena babinnya ini kan tipis hatinya, pina menangis kedatangan di situ lah haramnya lah. Dan pulang jangan ketika mengantar jenazah ke kubur, Ammar jangan disertai diiringi dengan api. Nah, sebagaimana diantar jenazahnya orang budak India lah, kayak kelok lah, kalau ada bolehnya lah. Terus kemudian sesampainya di kubur, faida dafantumuni, dan apabila kalian menguburkan aku, fasunnu bacanya sunnu, maka taburkanlah alayya turaba, tanah ke atasku, sanan akan sebagai teburan. Summa aqimu, kemudian kalian berdirilah. Jadilah sebenarnya kita menghadiri acara pemakaman itu sunat berdiri lah, jangan berduduk, berdirilah. Haula qabri, di sekitar kuburku, yang berdiri lah. Qadar ma tunharu jazurun wa yuqsamu lahmuha, sekadar waktu disumbalih unta, lawasilah kan unta disumbalih di siang, wa yuqsamu lahmuhu, dan dibagi-bagi dagingnya. Hatta astanisa bikum, sehingga di sini aku merasa senang dengan kalian. Wa anzura, dan aku dapat melihat, aku dapat berpikir, madza uraji'u bihi rusula rabbi, apa yang aku akan murajaahkan, apa
maka yang aku jawab dengan sesuatu akan kepada utusan Tuhanku, yakni malaikat Munkar Nakir. Nah, lalu hadis di atas menunjukkan fadalla ala annal mayyita yasta'nisu bil hadirin inda qabrihi wa yasuru bihim. Artinya mayit tadi merasa tahu pinandu orang-orang yang di atas kubur tadi. Nah, fadalla, maka hadis tadi menunjukkan bahwa si mayit itu merasa senang dengan orang-orang yang hadir di sekitar kubur sidin. Wa yasuru, dan dia merasa gembira lah bihim, dengan orang-orang yang hadir tadi. Malam tadi guys, hadirkah malam Selasa? Wadah Adul. Nah, jadi Ustadz Adit semalam pas lah, jadi sembahyang di atas kubur pas berpintangan jenazah di dalam kubur lah, walaupun di atas panggung itu makruh di sini sembahyang lah. Nah, sembahyang begitu pulang kota Kuning, umpamanya Bang Joko masjid lah, kadang-kadang Joko di higa masjid ada pekuburan, di depan masjid atau langgar ada pekuburan. Nah, itu izin kada berpintangan, kada bapak lah pintangan. Cuman di sinilah amunnya kuburannya tadi dulu kada bapak lah, amunnya masjidnya tadi itu kuburannya hanya dikubur, kau jangan pang sini lah awak lah. Ya, tiapang lah pemilik tanah nak berkubur di masjid. Jadinya lah pun kabut itu. Ya. Jadi ini umpamanya lah kuburan pol nisan. Nah, jadi sembahyang pas berpintangan mayit di dalam kan dah, itu makruh je lah, walaupun di atasnya suci. Nanti membahas masalah bata yang terbuat dari bercampur tanah jerami lawan tahi himar di sini lah boleh. Cuman sembahyang di atasnya makruh, nah, di atas ibadah malah. Lagi ya, bismillah. Allahumma bismillah. Ya, sadar. Tadi kan contohnya sembahyang di higa kubur lah, ada di kuburnya. Ya, itu ada di higa kubur lah, di kubur kada makruh. Tanah anak sekolah. Iya. Sembahyang jenazah pun nang di atas kubur ditaponi pajastan juga semalam. Jadi di sini di salah kubur tuh kita berdiri sih, asal jangan tak jejak kuburannya, dan yang makruh kita sembahyang jenazah. Namanya? Kuburan. Aduh dia. Semalam biasa, kalau sembahyang di kubur, ada aku untuk meninggal dulu. Dikirnya meninggal. Meninggal, datangi sudah dikubur. Bayang aja sekubur. Ya Allah al-Muslim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bi annaka antallahu alladzi la ilaha illa anta al-hannan wal mannan badi'us samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram an tarzuqana kama lam tataba'ati abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam في أخلاقه وأعماله وأقواله ظاهرا وباطنا وتحيينا وتميتنا على ذلك برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد النبي وسلم الحمد لله رب العالمين. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. Berhadapannya atau di higanya? Memintangi berpintangan bang, ini kubur berpintangan. Pas tekan kiblat. Ada yang memintai kan di menang kita di higa. Ya, itu kada makruh. Ini hanya kubur ujung di kan yang tadi dulu bangunan kalau itu lah. Jadi kalau sembahyang sunat aja. Di Guru Sudi itu di wilayah halaman masjid apa di luar? Kalau bisa ziarah Guru Juhdi ya? Tengah masjid kah?